Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan Salam sekalian. satu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Eh, Pekan lalu itu kita sudah membahas tentang sensor dan aktuator ya, yang merupakan bagian dari hardware IoT. Nah, di hari ini kita akan membahas masih bagian dari hardware IoT, yaitu eh, microcontroller ya. Dalam hal ini microcontroller yang sudah terkemas dalam bentuk development board ya. Dan kita juga akan lihat nanti bagaimana cara memprogramnya seperti itu. Ya, jadi kita akan melihat jenis dan cara kerja dari eh, development board. Kemudian juga kita akan fokus pada dasar-dasar pemrograman Arduino ya. Nah, di awal kita akan bahas dulu tentang apa perbedaan yang mendasar antara MPU dan MCU ya. MPU itu microprocessor unit, MCU microcontroller unit. Ya. Nah, ini kita akan lihat perbandingan antara microprocessor dan microcontroller ya. Nah, ini dibagi dari beberapa aspek ya, microprocessor dan microcontroller. Yang pertama itu dari segi memori ya. Nah, untuk microprocessor itu dia butuh penyimpanan yang eksternal. Sedangkan untuk microcontroller dia itu sistemnya on chip. Artinya memorinya itu sudah tertanam di IC microcontrollernya. Jadi seperti ROM, RAM semuanya itu sudah on chip atau tertanam di microcontrollernya, di IC-nya ya, di chipnya. Sedangkan untuk microprocessor itu tidak ya. Jadi untuk memori dan penyimpanan dan segala macam itu tidak tertanam di IC di chipnya. Sehingga untuk memori itu butuh perangkat eksternal yang dihubungkan ke mikroprosesornya. Untuk peripheral sama, untuk microcontroller itu dia on chip ya, jadi kayak port, I/O segala macam semuanya itu sudah tertanam di dalam chipnya. Sedangkan untuk mikroprosesor tidak ya, sama dengan memori tadi, dia butuh perangkat secara eksternal ya. Untuk kemampuan komputasional, kalau mikroprosesor itu memang dirancang untuk komputasional yang sifatnya kompleks ya. Komputasional yang sifatnya kompleks, kemudian kalau untuk microcontroller itu untuk aplikasi-aplikasi logik yang sifatnya lebih spesifik ya, dan itu pun terbatas. Untuk clock speed ya, clock speed dari mikroprosesor itu sangat tinggi ya, range-nya itu di satuan gigahertz. Kalau untuk microcontroller sebenarnya cenderung cepat juga, tapi kalau dibandingkan dengan mikroprosesor ya masih lebih unggul mikroprosesor ya. Karena kalau di microcontroller itu dia masih di range kilohertz sampai ke megahertz ya. Untuk power konsumsi microprosesor cenderung lebih tinggi untuk konsumsi dayanya ya. Karena memang task yang dikerjakan juga lebih kompleks, itu berbanding lurus dengan konsumsi daya yang dikeluarkan di mikroprosesornya. Kalau microcontroller lebih cenderung irit pemakaian daya, jadi memang sangat cocok untuk perangkat-perangkat IoT ya. Nah, kemudian untuk operating system, kalau mikroprosesor itu butuh yang namanya OS ya. Jadi kan mikroprosesor yang seperti tertanam di komputer-komputer atau di PC kita itu dia butuh OS ya. Sedangkan kalau microcontroller itu tidak. Kemudian untuk connectivity, eh, connectivity untuk microprosesor itu terbatas ya. Kalau di microcontroller itu ada berbagai jenis perangkat komunikasi data ya. Jadi seperti SPI, I2C, kemudian UART itu semua ada di microcontroller ya. Dan secara cost tentunya mikroprosesor itu cenderung lebih mahal ya karena butuh banyak perangkat-perangkat yang eksternal. Seperti tadi kayak memori tidak include di dalam chipnya sehingga butuh perangkat eksternal supaya menunjang kinerja dari mikroprosesor seperti itu. Eh, jadi kemudian kalau microcontroller dia lebih murah karena semuanya sudah single integrated circuit, artinya
semua perangkat, mulai dari peripheral, kemudian memori itu semua tertanam dalam satu chip, sehingga cenderung lebih murah seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Untuk development board yang pertama ya, itu ada Arduino ya. Arduino itu sebenarnya trademark ya, merek dagang. Jadi Arduino itu sebuah platform elektronika yang di mana produknya itu tidak hanya hardware, tapi juga ada software ya. Jadi kalau hardware-nya itu yang ini ya. Jadi Arduino itu ada banyak sekali varian board microcontroller. Dan untuk softwarenya itu adalah berupa IDE ya. Jadi merupakan lingkungan pengembangan ya. Jadi tempat untuk ngoding kita ya, untuk memprogram si Arduino itu disebutnya IDE ya. Itu IDE Arduino ya. Di mana IDE Arduino ini open source, bisa di-download di website resminya. Sekarang IDE yang terbaru itu yang versi 2 ya, yang versi 2 seperti itu. Nah, ini Arduino ada banyak sekali varian ya. Ini hanya beberapa saja yang eh, saya sempat tampilkan varian-variannya. Ini ada beberapa ukuran. Yang paling kecil ini adalah Arduino Pro Mini ya. Kemudian yang di atasnya, yang ukuran yang agak besarnya lagi itu ada Arduino Nano. Yang ini cocok untuk ketika rekan-rekan mau bikin project yang lebih compact ya, yang tidak eh, membutuhkan banyak ruang dalam packagingnya, itu cocok yang pakai Arduino Nano atau Arduino Pro Mini seperti itu. Nah, yang ini kemudian ada juga ini Arduino Uno ya. Ini yang paling populer sebenarnya. Biasanya kalau yang baru belajar pakai Arduino itu biasanya pakai Arduino Uno ya, karena di tutorial-tutorial banyak menggunakan Arduino Uno ya, seperti ini. Bentukannya seperti ini. Nanti kita akan bahas tentang komponen-komponen di dalam boardnya. Kemudian ada Arduino yang agak lebih besar lagi, yaitu Arduino Mega ya. Ini Arduino Mega, kelebihannya dia memiliki banyak sekali jumlah pin ya untuk input output, begitu yang pin digital dan analog. Jadi sangat cocok sekali ketika rekan-rekan bikin proyek skala besar yang melibatkan banyak sensor, banyak aktuator dalam satu board. Tentu itu membutuhkan banyak jumlah pin input dan output. Nah, ini lebih cocoknya pakai Arduino Mega ya. Kemudian ada juga yang bentuknya eh, melingkar seperti ini. Ini disebutnya LilyPad Arduino ya. Jadi dia modelnya PCB-nya itu melingkar seperti ini. Nah, ini yang di ujung-ujungnya ini itu adalah pin-pin digitalnya ya, pin input outputnya seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak sekali berbagai bentuk dan variasi dari si board Arduino ini. Karena Arduino ini tuh dia sifatnya open source ya. Jadi kita bisa duplikat sebenarnya si microcontroller ini. Kita bisa bikin custom board Arduino versi kita sendiri, karena memang dari Arduino sendiri menyediakan ini open source ya untuk hardware-nya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat komponen atau ya komponen-komponen yang ada di dalam Arduino ya. Oke, jadi Arduino itu eh, komponen utamanya itu yang ini ya, yang IC ATmega ini. Jadi ini namanya IC ATmega ya, ATmega 328 untuk Arduino Uno. Jadi inilah yang bisa dikatakan otak dari si Arduino ini. Jadi semua data firmware segala macam diproses di IC ATmega ini ya. Ini kalau untuk Arduino Uno pakai ATmega yang 328. Kemudian Arduino terdiri dari beberapa pin ya, untuk pin GPIO, input output, ada pin yang digital dan ada yang pin analog ya. Yang digital ini dari 0 sampai 13 ya, 0 sampai 13. Khusus untuk pin 0 dan 1 itu digunakan untuk komunikasi serial ya. Jadi yang 0 dan 1 ini tidak dihubungkan ke sensor atau aktuator. Jadi ini untuk komunikasi serial ya, seperti itu. Kemudian ada pin yang analog ya. Yang sisi kiri ini pin analog dari A0 sampai A5 ya. Khusus untuk A4 dan A5 itu disebut sebagai pin I2C ya. Yang A4 itu SDA,
A5 itu untuk SCL. Jadi kalau rekan-rekan punya perangkat untuk apa? Perangkat dengan jenis komunikasi I2C itu biasanya terhubung ke pin A4 atau dan A5 ya. Contohnya adalah LCD yang I2C ya, yang ada adapter I2C-nya. Nah, itu pin I2C-nya itu bisa terhubung di pin A4 dan A5. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga pin SPI namanya ya. Untuk komunikasi SPI itu ada 4 pin. SCK, MISO, MOSI, dan SS ya. Itu ada di pin 10, 11, 12, dan 13. Seperti itu. Nah, jadi ini pin digital, ini pin analog. Nah, yang sebelah sini itu adalah blok untuk power ya. Jadi untuk power itu kita punya dua ground, ada tiga sebenarnya ground. Eh, ini dua dan di sini ada satu. Ya ini ya, ini ground. Kemudian untuk tegangan itu ada dua jenis, ada yang 5 volt keluarannya, ada yang 3 volt ya. Karena untuk modul-modul sensor dan aktuator itu ada yang 5 volt, ada yang 3 volt ya. Jadi nanti silakan disesuaikan. Nah, ini untuk input ke board Arduino-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau menginputkan power bisa juga melalui pin-pin ini ya. Kemudian untuk soketnya ini ada USB port tipe B ya. Jadi ini nanti yang terhubung ke komputer, ke PC untuk kita melakukan upload program ya. Jadi ini menggunakan kabel USB yang tipe B seperti itu. Kemudian ini untuk soket jack DC untuk power. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Powernya itu kalau secara datasheet ya rekan-rekan, itu rentangnya maksimalnya sampai 12 volt ya. Dari 5 sampai 12 volt DC ya. Eh, Walaupun di datasheet dikatakan bisa sampai 12 volt, tapi sebaiknya rekan-rekan tidak mencoba menyuplai dengan power 12 volt ya. Maksimal itu di 9 volt. Karena apa? Karena ini kan eh, Arduino yang tersebar di Indonesia itu banyakkan Arduino yang tipe clone ya. Jadi ada Arduino yang versi original yang betul-betul made in Italy, ada yang versi clone. Yang versi clone itu kadang memang eh, tidak bisa sampai ke 12 volt untuk supply powernya. Kalau yang buat original mungkin bisa ya, mungkin bisa sampai 12 volt. Tapi yang clone itu kebanyakan tidak bisa sampai 12 volt. Jadi kalau rekan-rekan paksakan ke 12 volt itu tidak lama kemudian itu biasanya akan panas regulatornya eh, sampai menyebabkan terjadi kerusakan karena over voltage. Jadi maksimal itu kalau disuplai jack DC di sini itu maksimal di 9 volt ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk untuk flash memory itu 32 kilobyte, EEPROM 1 kilobyte ya. Kemudian di sini ada tombol untuk mereset ya. Jadi ketika ditekan ini itu nanti eh, proses dari si microcontrollernya itu nanti akan terrestart ya. Jadi tombol reset ini bukan untuk menghapus program ya. Jadi hanya mereset kerja dari si microcontrollernya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada voltage regulator untuk penurun tegangan ya. Kemudian di sini ada kristal 16 MHz itu untuk pembangkit osilasi ya atau osilator untuk si IC ATmega-nya. Seperti itu, rekan-rekan. Eh. Oke, kemudian Arduino Uno ini ada dua tipe ya. Ada yang IC yang membedakan itu di model IC-nya ya. Ini IC ATmega-nya dan ada yang model seperti ini. Nah, kalau yang di atas ini sama-sama ya ATmega 328 hanya saja beda bentukan IC ya, beda bentukan IC. Ada yang tahu kalau yang atas ini disebutnya apa? Ada yang bisa jawab? Kalau yang di atas ini disebutnya apa? Dan tipe IC yang modelnya seperti ini yang ada kaki runcing, R3 Pak. yaitu apa namanya? Yang saya maksud itu jenis IC-nya, bentuk IC-nya itu kalau yang kayak gini tuh disebutnya apa? Model apa? Model IC-nya ya. Kalau R3 itu tipe dari Uno-nya ya.
Ada yang R3, yang terakhir sekarang itu R4. Kalau yang ini yang Arduino Uno yang R3. Yang saya maksud itu IC ini, ATmega-nya itu kalau yang kayak gini model apa namanya? SMD bukan Pak? Ya, Apa di SMD apa di Pak? yang ini dulu nih. Ini apa? Oh yang itu. Itu tuh Di- SMD. yang ini, yang di atas ini. SMD kebalik gitu ya. Yang ini deep ya. Oh DP ya betul. Ya, ini Yang deep. bawah Dual SMD inline berarti. case, yang di bawah itu SMD ya. Iya. Jadi jangan sampai ke tukar ya. Yang ini dual inline package ya. Kemudian ini SMD, Surface Mount Device. Yang deep ini kelebihannya deep ini tuh gampang dicopot ya. Jadi ini bisa dicopot yang ini ya, tinggal pakai obeng, tinggal dicongkel dikit, kemudian ditarik itu bisa copot si IC ATmega-nya. Jadi kalau misalnya IC ATmega-nya rusak, jadi lebih mudah diganti ya karena bisa dicopot gitu. Seperti itu. Nah, ini pasangnya jangan sampai kebalik ya. Sebenarnya ini ada patokan, ini ada acuannya kalau mau dipasang ini tinggal melihat lekukan yang ini ya. Karena ini IC Mega yang bagian atasnya itu ada lekukan seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan dengan di boardnya. Seperti itu. Yang di boardnya sudah ada diberi tanda ya garis lekukan seperti ini. Jadi nanti tinggal tinggal diikuti saja untuk pemasangannya. Jadi ini bisa dipasang, dilepas dengan mudah. Beda dengan yang model SMD ini. SMD ini dia sudah menempel ya, menempel di permukaan ya. Makanya disebut surface mount device ya. Karena kaki-kakinya itu tersolder di permukaan ya, di permukaan dari layer PCB-nya. Kalau yang model deep ini dia tuh nancap ya. Jadi kalau di PCB ada lubang ya, jadi nancap nanti soldernya dari bawah seperti itu ya. Kalau ini dia menempel di permukaannya seperti itu. Yang banyak dipakai kalau misalnya board elektronika yang mungkin level-level industrial ya. Kebanyakan itu pakaian tipe SMD ya standarnya. Kebanyakannya pakai tipe SMD karena memang dari segi bentukan lebih apa ya lebih compact, lebih lebih ramping dan tidak terlalu banyak memakan ruang ya dibandingkan yang model deep seperti itu. Dan ini juga untuk menyoldernya memang ada tekniknya tersendiri ya. Kalau kalian kemarin perhatikan di kelas expert sempat diperlihatkan ya video dari Dwi Arsana ketika menyolder IC yang tipe SMD ya, IC dari ESP ya. Dia demokan cara mensolder IC ESP826, IC apa chip SP8266 di dalam ke sebuah port ya. Jadi ada teknik tersendiri untuk menyolder IC model SMD ini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk Uno ada dua jenis model IC, ada yang deep, ada yang SMD. Nah, untuk IC ATmega 328 ya, ini masih yang sambungan lanjutan dari Arduino tadi ya. Jadi IC yang dipakai itu yang tipe ATmega 328 seperti ini, ya kan? Nah, ini adalah skema pin out ya. Skema pin out dari ATmega 328 ya. Jadi ini sama dengan Arduino tadi ya, karena memang pin-pin dari Arduino Uno tadi itu memang ngambilnya dari si IC ini ya, terhubung ke masing-masing kaki dari IC ATmega ini. Jadi ada pin digitalnya, ada pin analognya seperti itu. Jadi pasti sama seperti itu. Nah, dan ini kita bisa custom atau bikin Arduino versi kita sendiri ya, atau biasa disebut sebagai Arduino yang versi DIY ya. Karena hanya saja untuk ICT Mega ini butuh yang namanya minimum system ya. Jadi minimum system itu adalah sistem minimal yang dibutuhkan supaya IC Mega ini bisa dioperasikan ya. Jadi kalau hanya IC Mega tok saja di suplai power itu belum bisa apa-apa ya. Jadi butuh yang namanya minimum system. Jadi yang pertama itu butuh ini ya, kristal. eh, ini disebut sebagai kristal osilator ya. Jadi fungsinya itu memberikan osilasi kepada si microcontroller ya. Jadi kayak jadi ini kayak jantung sebenarnya. Jadi dia memberikan denyut eh, ke untuk trigger si microcontroller itu dilakukan oleh si kristal osilator ini. Seperti itu.
Oke, bentar ya rekan-rekan saya ambil charger dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya, rekan-rekan. Ya, ini mik- jadi ini sistem minimum untuk ATmega 328 ya. Jadi ada kristal osilator, kemudian tentu butuh supply ya. Power supply ini nyambung ke pin 22 ini. 22 itu ground. Kemudian ke pin nomor 7 itu VCC ya. Jadi positif dan negatif. Seperti itu. Nah, jadi ini kalau salah satu contoh Arduino board yang versi DIY ya. Jadi kita bisa bikin Arduino yang sesederhana ini ya. Hanya pakai PCB bolong, kemudian ada ICT Mega, kemudian ada rangkaian penurun tegangan, tombol untuk reset dan soket untuk power seperti itu ya. Jadi karena dia sifatnya open source, jadi lebih mudah kita untuk mengcloning si board Arduino Uno itu. Nah, sekarang kita masuk ke ISP ya, rekan-rekan. Nah, ini ISP lebih khusus untuk memang proyek-proyekan IoT ya, karena memang kelebihannya ISP ini dia sistem on chip WiFi ya, jadi dia punya konektivitas ke internet ya. Beda dengan Arduino Uno, Arduino Uno tidak bisa terhubung dengan internet secara mandiri ya. Jadi dia butuh perangkat tambahan. Jadi dia harus dipadukan juga dengan ISP kalau mau terhubung ke internet ya. Jadi ISP memang itu eh, chip khusus yang memungkinkan perangkatnya itu terhubung dengan jaringan internet ya. Seperti itu. ISP ini diproduksi oleh sebuah perusahaan yang namanya Expressive System ya. Nah, untuk ISP sendiri itu yang di umum di pasaran itu ada dua yang populer ya. Ada yang ISP 8266, ada yang ISP 32 seperti itu. Yang rekan-rekan pakai di kitnya yang di Wemos itu ya, itu adalah menggunakan ISP 8266. Nah, ini adalah berbagai jenis board untuk ISP ya. Ini yang pertama ada Note MCU, ini dia pakai ESP 8266, ada Wemos D1 Mini ya, ini ESP 8266 juga. Ini juga Wemos ya, ini Wemos D1. Modelnya hampir mirip dengan Arduino Uno ya, tapi dia pakai chip ESP 8266. Kemudian yang ini ya ini ESP32 Development Module ya. Kemudian yang ini ESP8266 tapi dia combine dengan board Mega ya. Jadi bentukannya kayak Arduino Uno, Arduino Mega seperti itu. Tapi dia pakai chip ESP8266 seperti itu. Ya, jadi ini ada dan sebenarnya di luar dari yang ada di slide ini tuh ada banyak sekali ya jenis-jenis dari ESP8266 ataupun juga ESP32. Ya, ada banyak sekali model dari boardnya seperti itu. Nah, nah sekarang kita lihat perbandingan antara dua board ini ya, yaitu ESP8266 dalam hal ini diwakili oleh board Note MCU. Kemudian juga ada ESP32 ya, ESP32 Development Module. Seperti itu. Ini adalah skema pin out dari masing-masing board. Nah, yang perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya adalah jumlah dari GPIO atau pin input output.
Jadi rekan-rekan kalau butuh pin yang microcontroller yang bisa mengcover banyak sensor dan aktuator, itu pilihan yang tepat ada di ESP32 ya. Karena kalau rekan-rekan lihat perbandingannya sangat cukup signifikan ya. Nah, ini kalau kita lihat GPIO dari Note MCU itu hanya ini ya, dari D0 ya, D0 sampai D8 ya. Jadi total ada 9, cuma 9 pin digital. Sedangkan untuk pin analognya cuma satu ya, yaitu pin ADC ini, pin A0 ini ya. Jadi ada 9 pin digital plus satu pin ADC atau pin analog. Ini eh, beda jauh dengan SP32 ya. Ini ada beberapa pin GPIO di sisi kanan, di sisi kirinya juga ada beberapa pin ADC seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan bahwa ISP ini, oh tadi saya lupa menjelaskan kalau Arduino itu ya dia punya tegangan kerja 5 volt ya. Jadi di pinnya itu tegangan yang keluar itu 5 volt. Sedangkan di Node MCU atau ISP itu tegangan keluarannya itu di 3 volt seperti itu. Nanti tinggal menyesuaikan saja dengan tegangan powernya seperti itu. Untuk powernya tersedia yang 3 volt, ada juga yang 5 volt. Kalau mau ngambil 5 volt itu masuk di pin ya. Jadi kalau ada modul atau sensor yang butuh supply 5 volt kerjanya, tegangan kerjanya bisa ngambil dari pin ya. Ini pin ini keluarannya 5 volt. Sama juga dengan ESP32 ya. Jadi ada yang 3 volt, ada yang 5 volt. Kalau yang 5 volt itu keluarannya dari pin ini ya. Jadi tinggal hubungkan ke pin ini untuk menyuplai tegangan 5 volt ke sensor atau aktuator. Ya, seperti itu ya. Jadi ini perbedaan dari pin out antara Node MCU dan ESP32 Development Module. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh tentang Node MCU ya. Jadi Node MCU ini sebenarnya basisnya chipnya adalah ESP8266 ya. Kalau kalian rekan-rekan perhatikan, jadi yang chipnya itu yang bagian ini ya. Kita- Jadi chipnya itu yang bagian ini ya. Nah, ini dan ini itu bisa kita congkel, kita bisa copot dari boardnya seperti ini. Jadi kalau dicongkel itu modelnya seperti ini. Nah, sebenarnya di bagian bodinya ini, bagian luarnya ini itu adalah heatsink sebenarnya. Nah, sebenarnya ini bisa dibuka lagi. Kalau ini dibuka lagi, di dalamnya ada chipnya lagi seperti itu. Jadi sebenarnya yang bagian ini itu hanya heatsink saja ya sebagai pendingin dari chipnya. Jadi kalau dibongkar lagi itu isinya seperti ini. Nah, jadi IC atau chip dari SP8266 sebenarnya itu yang ini ya, sekecil ini ukurannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ini dibongkar, dibuka itu dalamannya itu yang ini. Jadi ini hanya berfungsi si bodinya ini berfungsi sebagai heatsink ya atau pendingin dari si IC-nya supaya biar eh, nggak terlalu panas ketika beroperasi seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai IC microcontroller. Nah, tapi kalau dia sudah tertanam di board seperti ini, board seperti ini itu disebut sebagai development board. Nah, kemudian kalau di industrial, kalau di contohnya di produk-produk smart home ya. Nah, ini sudah dijelaskan juga di kelas mentor expert Senin waktu hari Selasa ya. Yang sebenarnya digunakan itu di board di apa namanya di device-nya itu bukan lagi dalam bentuk development board seperti ini ya. Tapi dia menanamkan IC-nya. Jadi kita bisa bikin custom PCB kita sendiri, kemudian kita tanamkan IC dari ESP8266. Jadi tidak pakai development board lagi. Jadi sebenarnya ini board seperti ini kayak Arduino, kemudian Node MCU, itu disebutnya sebagai development board ya, karena memang diperuntukkan untuk proses R&D ya, untuk research and development. Jadi untuk prototyping ya. Tapi kalau sudah level industrial, ya itu biasanya tidak menggunakan lagi modelan development board. Tapi yang digunakan itu adalah IC-nya langsung. Jadi IC-nya yang digunakan kemudian ditanamkan ke perangkat atau ke device-nya seperti itu. Kemudian ESP8266 ini juga punya yang namanya minimum system sama dengan Arduino. Nah, ini saya ambil dokumentasi dari
PCBY ya. PCBY itu adalah perusahaan percetakan PCB ya. Salah satu yang terbesar di dunia. Jadi biasanya kalau orang mau order-order PCB ya, cetak PCB itu di salah satunya di PCBY. Ini saya ambil dokumentasi dari eh, minimum system ESP8266 ya. Nah, jadi ESP8266 ini eh, disebutnya juga sebagai ESP 12F ya. Nah, ini ada beberapa bagian ya. Eh, yang pertama itu ada bagian I/O tentunya untuk pin input dan output. Kemudian selain itu pin input output, kemudian ada bagian reset ya. Nah, ini bagian reset sirkuit reset ya. Jadi ini untuk ini terhubung ke pin reset dari ESP ya. Jadi ESP itu punya pin reset ya. Nah, ini kita bisa tambahkan rangkaian tombol ya untuk terhubung ke pin reset. Jadi kalau kita bikin boardnya itu kita bisa bikin tombol rangkaian tombol reset ya. Jadi ketika ditekan itu langsung akan mengalirkan tegangan ke pin reset sehingga akan mereset si kerja dari IC-nya ya. Jadi untuk rangkaian reset ini itu komponennya ada tombol switch ya yang dirangkai dengan resistor 10K untuk rangkaian pull up namanya. Kemudian nanti di sini ada juga ditambahkan kapasitor ya untuk filter. Nah, ini untuk rangkaian reset. Kemudian yang penting juga ini adalah rangkaian regulator ya, regulator tegangan ya, untuk menghasilkan tegangan 3,3 volt ya untuk si ISP-nya karena ISP-nya ini tegangan kerjanya itu 3 volt ya. Kemudian ini ada ini hanya sebagai indikator saja, power indikator ya, menggunakan LED yang terhubung ke VCC dan ground. Jadi ketika si ISP-nya disuplai tegangan, ya, ya ambil apa? Oke, maaf ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini rangkaian tegangan penurun tegangan 3 volt. Kemudian ini power indikator, ini hanya sebagai indikator ketika si ESP-nya disuplai power tegangan dan nanti ini akan aktif ya, akan menyala. Ini sebagai menandakan bahwa si boardnya itu berhasil disuplai tegangan seperti itu. Ya. Oke, ini adalah minimum system dari ESP8266. Kita lanjut lagi. Nah, ini dalaman dari produk Bardi ya. Nah, ini saya contohkan. Jadi ini saya ambil dari potongan video eh, di luar sana ya. Jadi ini lampu Bardi kalau dibongkar itu ya. Ini kan sebenarnya plastik ini ya. Kalau di ini bisa dicongkel, nanti dalamnya ada PCB seperti ini. PCB kemudian di bagian bawahnya itu yang ini itu regulator tegangannya ya. Karena ini kan terhubung ke listrik AC 220 volt. Jadi sebelum dia listriknya itu sampai ke mainboardnya, itu dia melewati dulu regulator tegangan ya supaya diubah dulu ke DC, kemudian diturunkan tegangannya seperti itu. Supaya bisa nanti menyuplai tegangan ke board eh, mainboard ini ya si lampu bardinya seperti itu. Nah ini board utamanya ya. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat ini ada di sini LED-nya ya untuk penerang LED, kemudian untuk nah, ini yang bagian dilingkari. Nah, ini tuh adalah IC ESP8266 ya. Kalau nggak salah ini ESP8266 atau 8265, saya lupa ya. Pokoknya ini adalah IC ESP lah ya. Ini ada logonya, logo ekspresifnya dari perusahaan ekspresif. Nah, jadi ini bisa rekan-rekan lihat bahwa untuk produk-produk smart home seperti Bardi yang memang levelnya sudah industri, itu yang tidak menggunakan ESP8266 juga hanya saja tidak dalam bentuk development board ya, tapi langsung IC-nya yang ditanamkan di PCB seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat
untuk Note MCU sendiri itu eh, tiga, ada dua jenis ya. Ada yang Note MCU yang versi 2, ada yang versi 3 ya. Yang di pasaran itu yang tersebar yang dua versi ini ya, versi 2 dan versi 3. Sebenarnya ada yang versi 1 ya. Hanya saja mungkin kurang familiar di pasaran. Jadi yang ini saya hanya tampilkan dua saja ya karena memang dua ini yang cukup banyak familiar di pasaran dan ini eh, kalau dilihat sekilas itu kayak sama, kayak mirip tapi sebenarnya berbeda ya. Kalau dari kesamaannya itu ada di tampilan dari segi tampilan ya, sama konfigurasi susunan pin ya. Untuk pinnya semua sama, sama. ISP-nya juga sama, ISP8266. Kemudian yang berbeda itu di ukuran ya. Kalau di rekan-rekan lihat kalau untuk yang tipe Lolin itu punya ukuran yang lebih besar dibandingkan Amiga seperti itu ya. Lolin itu punya ukuran yang lebih besar. Kemudian yang membedakan lagi itu adalah drivernya. Kalau Amiga itu menggunakan driver CP2102 ya. CP2102 ya. Nah, kemudian kalau Note MCU Lolin atau versi 3 itu pakai driver CH340. Ini sama driver yang digunakan dengan Wemos ya seperti itu. Jadi ini bedanya ya. Jadi dari segi ukuran berbeda sama drivernya ya. Driver yang digunakan itu berbeda. Jadi jangan sampai salah rekan-rekan ya. Nah, untuk yang bagian yang membedakan itu sebenarnya ada di sisi belakangnya ya. Kalau dari tampilan depan itu mirip ya. Hanya saja memang beda di ukuran. Kalau dari tampilan depan itu berbeda. Sorry, kalau dari tampilan depannya itu sama, persis. Hanya saja yang membedakan itu di sisi belakang ya. Nah, ini eh, di sini baru ditandai kalau ini Amiga, ini Lolin seperti itu. Ya, kalau dari segi susunan pin itu keduanya sama seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke Wemos ya. Nah, ini yang penting karena rekan-rekan di kitnya itu menggunakan Wemos ya. Nah, ini ya Wemos itu pakai driver CH340 ya untuk komunikasi serialnya ya. Jadi supaya si PC-nya kalian bisa berinteraksi atau berkomunikasi secara serial ya dengan Wemos. Rekan-rekan itu harus menginstal dulu driver CH340-nya ya di masing-masing PC-nya kalian supaya bisa berinteraksi secara serial ya seperti itu ya. Kemudian ini chipnya ya 9266 ini skema dari pin GPIO-nya ya rekan-rekan. Jadi ini sama persis dengan ISP 8 dengan Note MCU ya. Hanya saja kalau Wemos ini jauh lebih ringkas ya dan lebih to the point ya. Jadi yang ditampilkan itu benar-benar pin yang digunakan saja. Kalau di Note MCU itu ada beberapa pin yang sebenarnya tidak bisa digunakan ya. Khususnya pin yang sisi kiri ini. Pin sisi kiri ini sebagian besar itu tidak bisa digunakan. Yang digunakan itu palingan yang pin ADC untuk analog, kemudian sama pin power. Selebihnya ini entah digunakan untuk apa, tapi eh, sebenarnya di prakteknya itu tidak pernah digunakan ya seperti itu. Entah apa tujuan dibuat pin-pin yang ini di sisi kiri ini. Berbeda kalau Wemos, memang dia lebih to the point ya. Bagian sisi kiri dan sisi kanan itu bisa digunakan ya. Jadi jauh lebih ringkas jika menggunakan Wemos. Tegangan kerjanya sama 3 volt. Kemudian ada 11 pin digital, termasuk pin PWM, pin ADC ya. Untuk memori flashnya itu 4 megabyte. Clock speednya itu 80 MHz ya. Jauh lebih besar dibandingkan Arduino yang hanya 16 MHz. Nah, kemudian ini yang satu lagi ESP32 ya. Karena saya lihat juga proyek akhir rekan-rekan beberapa ada yang menggunakan ESP32 ya untuk proyek akhirnya. Karena memang sebenarnya kalau dibandingkan antara ESP32 dan ESP8266, ESP32 itu jauh lebih powerful ya dan juga banyak fitur, lebih punya banyak fitur dibandingkan ESP8266. Jadi kalau untuk proyek-proyek yang skala besar, kemudian memang untuk keperluan implementasi di lapangan,
itu memang cocoknya menggunakan ESP32 seperti itu. Dari segi resolusi bit juga jelas berbeda ya. Jadi kalau di microcontroller, baik itu microcontroller maupun microprosesor, ada yang disebut sebagai bit ya. Bit itu singkatan dari binary digit ya. Jadi semakin besar bit dari suatu IC microcontroller eh, itu lebih bagus ya. Performanya lebih eh, bagus dibandingkan yang IC yang dengan bit yang rendah seperti itu. Kalau misalnya untuk ESP8266 itu resolusi bit untuk ADC-nya ya, yang pembacaan pin ADC itu hanya di 10 bit ya. 10 bit berarti itu range-nya dari 0 sampai 1023 untuk pembacaan pin analog. Kalau ESP32 itu kalau nggak salah 12 bit ya. Jadi sampai 4 ribuan pembacaan datanya. Seperti itu. Jadi untuk pembacaan data sensor-sensor itu jauh lebih akurat ketika menggunakan ESP32. Seperti itu. Dan kebetulan ESP32 punya beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh ESP8266. Sebelumnya ini saya perlihatkan ini boardnya, development boardnya seperti ini. Kemudian ini adalah IC-nya ya, chipnya ya. Ini bisa dicongkel seperti ini. Dan sama dengan ESP8266 tadi, bagian ini itu hanya adalah heatsink ya, yang berfungsi untuk meredam panas dari si IC-nya. Jadi kalau dibuka dalamannya seperti ini ya. Jadi ini adalah chip dari ESP32. Kemudian untuk fitur-fitur yang tadi yang saya katakan ada fitur-fitur menarik yang tidak dimiliki dengan oleh ESP8266 ya. Yang pertama itu ESP32 support punya fitur Bluetooth ya. BLE namanya Bluetooth Low Energy. Jadi memungkinkan komunikasi antar perangkat menggunakan via jalur Bluetooth seperti itu. Kemudian di SP32 ada beberapa pin yang disebut sebagai touch pin ya. Jadi touch pin. Jadi kalau ketika pin-pin tersebut kita sentuh ya, nanti dia bisa menghasilkan suatu tegangan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kembali skema dari SP32 ya. Mohon maaf saya balik lagi. Ini ya. Nah, ini ada label touch seperti ini kayak GPIO 32, 33, 27, 14, 12, 13. Nah, ini ada label touch. Jadi ini ketika disentuh pinnya ya, nanti itu bisa menghasilkan tegangan seperti ini. Jadi kita bisa bikin sensor sentuh ya. Sensor sentuh menggunakan ESP32 ini tanpa memerlukan perangkat tambahan. Palingan kita sambungkan perangkat konduktor di sini yang dimana ketika kita sentuh nanti itu akan mengaktifkan tegangan di pin-pinnya. Seperti itu. Ini salah satu fitur yang ada di ESP32. Kemudian di ESP32 juga itu dia bisa dual core ya. Dual core. Jadi dia bisa bekerja dengan dual core ya. Jadi kalau ada proyek dengan eh, algoritma yang cukup kompleks ya, supaya antara perintah yang satu dan perintah yang lain itu tidak saling bertabrakan. Itu bisa digunakan fitur dual core ya. Jadi eh, programnya secara umum kita bagi dua ya. Satu kita jalankan di core 0, satunya lagi dijalankan core 1 misalnya. Dan ini bisa berjalan secara paralel ya, tanpa harus saling mempengaruhi antara task satu dan task yang lainnya seperti itu. Jadi sehingga performa dari proyek kita, kinerja dari boardnya, performa dari proyek kita itu jauh lebih handal ya, ketika kita menggunakan dual prosesor seperti ini. Kemudian SP32 juga sama punya minimum system seperti halnya dengan ESP8266 ya, kurang lebih sama. Ini ada untuk bagian GPIO-nya dan ini ada yang penting yang sering ditampilkan itu rangkaian regulator ya untuk penurun tegangan. Kemudian ini jalur untuk USB to UART. Kemudian ini rangkaian button untuk reset biasanya. Nah, ini adalah dokumentasi untuk minimum system ya. Ini saya ambil juga dokumentasinya dari
PCBWay.com ya. Jadi kalau rekan-rekan mau develop eh, mengembangkan SP32, bikin project mengenai SP32, bikin board sendiri, kemudian rekan-rekan tanamkan chip SP32, nanti bisa menjadikan minimum sistem ini sebagai referensi seperti itu. Oke, kemudian oke kita lanjut ya. Nah, ini adalah berbagai tipe dari development board ESP32 ya. Ini memang dan ini masih beberapa saja yang saya tampilkan. Di luar dari itu sebenarnya ada banyak lagi varian dari ESP32 ya. Yang ini yang paling umum banyak digunakan ESP32 ya, ESP32 development module. Ada juga yang modelan seperti ini. Jadi kalau rekan-rekan lihat ya, chipnya itu ada yang ESP32 ROM, ada yang rover ya. Ada yang ROM, ada yang rover. Jadi ada tipenya masing-masingnya. Ada juga yang ESP32 yang terintegrasi dengan SIM 800L yang merupakan modul GSM ya, modul GSM. Nah, jadi ini ada slot SIM card di belakangnya, di belakang board ini ada slot SIM card. Nah, jadi ESP yang modelan seperti ini itu bisa terhubung ke internet dengan dua cara. Bisa melalui WiFi, bisa juga melalui SIM card GSM ya, jaringan seluler seperti itu. Jadi ada pilihannya seperti itu. Jadi bisa terhubung bisa menggunakan WiFi, bisa juga menggunakan jalur GSM. Dan ada juga yang ini yang menggunakan kamera ya, itu ESP32 cam ya. Ini juga banyak beredar di pasaran, biasa digunakan untuk proyek-proyek misalnya sistem keamanan rumah misalnya ya, atau menggunakan face recognition atau face detection. Nah, itu bisa menggunakan ESP32 cam ini yang menggunakan kamera. Di sini juga sudah disiapkan slot untuk SD card ya. Jadi kita bisa masukkan SD card. Fungsinya biasanya untuk merecord, menyimpan file gambar misalnya ya. Jadi misalnya kalau SP32 cam-nya mengcapture gambar, supaya gambarnya bisa kesimpan kan kita butuh penyimpanan ya. Jadi kita pakai penyimpanan eksternal berupa SD card. Jadi nanti hasil capture gambarnya itu bisa disimpan dalam SD card seperti itu. Nah, ini beberapa contoh untuk varian ESP32 ya, rekan-rekan. Oke, sekarang kita beralih ke SBC ya. Jadi kalau yang tadi itu yang kita bahas itu microcontroller semua. Jadi kayak Arduino, ESP8266, ESP32, Wemos. Itu kan masuk ke dalam keluarga microcontroller. Sekarang kita lihat dari prosesor ya. Jadi eh, ada yang namanya SBC ya, atau Single Board Computer. Yang paling populer itu namanya Raspberry Pi ya. Jadi Raspberry Pi sebenarnya itu adalah komputer PC sama dengan laptop yang kita gunakan. Nah, jadi dia masuk dalam kelompok PC, tapi lebih tepatnya mini PC ya, karena memang secara bentukannya dia lebih ramping, lebih kecil dibandingkan mainboard PC pada umumnya seperti itu. Nah, disebutnya sebagai single board computer ya. Jadi eh, semua elemen, semua komponen itu terangkai dalam satu board ya, atau single board. Makanya disebut sebagai single board computer seperti itu. Jadi semua port, kemudian komponen-komponen semua terangkai dalam satu papan board. Kemudian ini ada berbagai jenis dari Raspberry ya. Yang paling terbaru sekarang itu Raspberry 4. Bahkan katanya sekarang sudah ada Raspberry Pi 5 kalau nggak salah. Ini ada Raspberry Pi 3, Raspberry Pi Zero ya. Nah, nanti kita akan lihat beberapa komponen yang di dalam Raspberry ini. Jadi sebenarnya Raspberry ini itu adalah PC ya, komputer. Nah, ini adalah perbandingan spesifikasi antara Raspberry Pi 3 3B Plus dengan Raspberry Pi 4 ya. Ini bentukan fisiknya. Yang di atas ini yang Raspberry Pi 3B Plus, ini Raspberry Pi 4 ya.
Nah, ini spesifikasinya dibagi atas beberapa komponen. Ada CPU, kemudian ada RAM-nya, GPU, kemudian output video, Bluetooth, Ethernet. Ya. Dan Raspberry Pi ini dia punya GPIO ya. Dia punya pin input output sama halnya dengan microcontroller kayak Arduino, ESP. Karena dia punya GPIO, jadi sangat memungkinkan Raspberry Pi ini dijadikan juga sebagai perangkat IoT. Misalnya kalau kita mau hubungkan Raspberry Pi ini dengan sensor atau aktuator, ya. Jadi sensor-sensor atau aktuator yang biasa kita pakai di Arduino atau ESP8266 atau ESP32 itu bisa juga sebenarnya dipakai di Raspberry ya. Karena sebenarnya dari segi tegangan kerja juga sama ya. Ini kalau di Raspberry itu tegangan kerjanya 5 volt di setiap pinnya. Seperti itu. Oke, nah ini kita lihat eh, komponen-komponen apa saja yang ada dalam Raspberry Pi ya. Yang ini ada pin input output terdiri dari 40 pin ya. Ada pin power, ada pin digital untuk input output. Kemudian ini ada beberapa USB ya, ada yang untuk Ethernet, ada yang untuk USB 3.0, 2.0, ada yang untuk HDMI juga ya. Ada HDMI, ada micro USB untuk power ya, ada micro USB untuk power. Kemudian untuk prosesornya yang ini ya. Nah, ini chip prosesornya. Nah, ini dia pakai Broadcom Cortex A57, dia bitnya 64 bit ya. Untuk prosesornya itu prosesor yang 64 bit sama halnya dengan laptop rekan-rekan yang biasanya 64 bit atau 32 bit seperti itu. Ada port untuk HDMI, ada ada audio jacknya juga ya, ada audio jack, kemudian ini juga ada port untuk kamera ya. Jadi ini Raspberry Pi ini juga bisa dipasangi kamera. Jadi ada port khusus untuk kamera. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah ini ya skemanya ya. Jadi kalau misal dan karena Raspberry Pi ini sebenarnya PC komputer ya sama halnya dengan komputer pada umumnya kita bisa sambungkan mouse, sambungkan keyboard, monitor ya. Nah bisa sambung ke router ya melalui Ethernet ya karena memang pada dasarnya kan Raspberry Pi ini adalah board untuk komputer ya makanya disebut sebagai single board komputer. Jadi ini adalah skema untuk penggunaan masing-masing port ya. Yang HDMI ini untuk terhubung ke monitor ya, pakai HDMI. Kalau untuk power pakai yang micro USB. Untuk powernya itu cukup 5 volt ya untuk mensupport ini. Untuk penyimpanan itu kita pakai SD card ya. Jadi penyimpanannya itu menggunakan SD card ya, tidak menggunakan hard disk atau SSD. Tapi dia pakai SD card. Ini bisa terhubung ke mouse, ke keyboard, kemudian ke router ya menggunakan kabel Ethernet. Dan ini juga bisa dipasangi sensor. Ini contohnya dia pasang sensor peer ya, nah, bisa terhubung ke GPIO ini. Seperti itu. Nah, kemudian Raspberry ini, karena dia adalah komputer, maka dia butuh yang namanya OS atau operating system. Nah, untuk OS-nya sendiri, itu yang umum digunakan adalah OS Raspbian namanya. Nah, Raspbian ini masih turunan dari Linux ya. Jadi teman-teman yang biasa ngoprek Linux ya. Nah ini Raspbian masih bagian dari Linux ya seperti itu. Jadi kalau tampilannya itu secara default itu seperti ini. Apakah bisa diinstal OS lain? Ya bisa juga ya. Bahkan ada yang menginstal dengan Windows juga bisa seperti itu. Oke, ya. Nah, untuk Raspberry Pi ini itu juga bisa kita kombinasikan dengan ESP32 atau ESP8266. Nah, di mana Raspberry ini bisa kita fungsikan sebagai server ya. Nah, ini saya perlihatkan skema untuk smart home ya. Anggaplah rekan-rekan yang mau buat smart home ya untuk di rumah kalian, di rumah pribadi. Jadi kalian misalnya bikin smart home ya untuk perangkat-perangkat elektronik yang di rumah, kalian hubungkan misalnya dengan microcontroller ya. Dengan microcontroller misalnya kayak relay yang kemudian sensor suhu dan segala macam
kalian hubungkan dengan microcontroller, taruhlah misalnya ESP32 ya. Nah, nanti eh, supaya bisa diakses jarak jauh ya, kalian butuh sebuah interface. Ya, kita ambil contoh sederhana, kalian buat sebuah web ya, menggunakan bahasa PHP, kemudian kalian pakai MySQL sebagai database-nya. Nah, supaya webnya itu bisa online ya, atau bisa diakses, nah, tentu kalian harus menyimpannya di server ya, di server. Ada beberapa pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama, kalian bisa sewa server, misalnya VPS atau dedicated server hosting ya. Jadi kalian bisa sewa hosting ya, dibayar per bulan. Kalian bisa beli domain juga, kemudian kalian simpan webnya di hostingan tersebut ya, supaya bisa online seperti itu. Atau kalian bisa bikin server sendiri ya. Kalian menggunakan Raspberry ya. Jadi Raspberry-nya kalian simpan di rumah, dijadikan sebagai home server. Jadi aplikasi webnya yang PHP, MySQL-nya semua diinstal di Raspberry-nya. Nanti untuk mengaksesnya itu melalui IP address dari Raspberry Pi-nya ya, melalui IP address dari Raspberry Pi-nya. Supaya bisa diakses secara jarak jauh ya, tidak hanya lokal saja. Nah, IP address-nya itu harus di set ke publik ya, di port forwarding untuk bisa diakses secara publik ya. Kalau tidak di publik, berarti Raspberry-nya itu hanya bisa diakses secara local host saja, seperti itu. Nah, jadi ini adalah gambaran skema kalau untuk project smart home ya. Contohnya smart home, kalian menggunakan Raspberry itu sebagai home server ya, seperti itu. Nah, kalau dia difungsikan sebagai home server, otomatis Raspberry Pi ini harus running terus ya. Harus running terus 24 jam, 7 hari ya. Jadi harus running terus-menerus ya, supaya webnya bisa kita akses kapan saja ya. Karena kapan ketika servernya mati, Raspberry-nya mati, maka otomatis webnya tidak akan bisa diakses lagi seperti itu. Jadi supaya webnya bisa diakses terus 24 jam, maka si servernya juga harus running terus selama 24 jam. Nah, karena Raspberry-nya running terus, maka tentu yang perlu diperhatikan itu adalah suhu dari si Raspberry-nya ya. Makanya untuk meredam panas dari Raspberry-nya, nah itu di Raspberry-nya itu biasanya kita pasangkan cooling fan seperti ini ya, supaya meredam panas dari si Raspberry-nya seperti itu. Jadi bisa pakai cooling fan seperti ini, tinggal disambung ke pin power ya, ground sama VCC. Jadi ketika disuplai tegangan di Raspberry-nya, otomatis si kipasnya pun ikut aktif, ikut nyala seperti itu. Nah, kemudian untuk Raspberry, kalau kita mau menggunakan atau mengakses pin-pin yang ada di Raspberry ya, misalnya kalau kita mau pasangkan sensor, aktuator ya, ini contohnya kalau kita mau pasang LED sama push button, di mana ketika push button ditekan menyalakan LED, ya itu kita perlu memprogramnya sama halnya dengan USB ya. Sedang untuk Raspberry sendiri itu menggunakan bahasa pemrograman Python ya, bahasa pemrograman Python. Yang dimana Python ini bisa running juga di laptopnya kalian, di PC-nya kalian. Nah, jadi ini menggunakan Python ya. Jadi kalau di Raspberry teman-teman tinggal install dulu IDE-nya supaya eh, bisa merunning Python-nya ya. IDE yang biasa digunakan kalau di Raspberry itu ada Tony ya, Tony IDE. Jadi untuk Fire Raspberry ini pemrogramannya menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Hanya saja untuk program MSIB ini kita tidak fokus ke Python ya. Kita tidak fokus ke Raspberry, tapi kita fokusnya ke microcontroller ya. Yang dimana kalau microcontroller yang basisnya Arduino ya, baik itu Arduino atau ESP, ESP826, ESP32, itu menggunakan IDE yang sama, yaitu IDE Arduino. Yang dimana IDE Arduino itu, di mana Arduino itu menggunakan bahasa C++ ya, C++ yang sudah disederhanakan seperti itu.
Biasanya disebut juga sebagai bahasa si Arduino ya. Nah, sekarang kita masuk ke eh, pemrograman Arduino ya. Jadi kalian sudah di LMS sudah belajar dapat materi dasar-dasar pemrograman ya. Dasar-dasar pemrograman Arduino, kemudian eh, kalian sudah belajar untuk instalasi ya, instalasi IDE, instalasi driver ya. Kemudian juga bikin project sederhana menggunakan LED, menggunakan buzzer dan segala macam ya. Nah, ini sekarang saya mau coba bahas beberapa proyek yang ada di LMS ya. Mungkin saya akan lebih khusus membahas tentang pemrogramannya, penjelasan dari programnya ya, script sintaksnya seperti itu. Oke, ini proyek yang pertama itu adalah mengakses pin digital pada Wemos ya. Jadi contohnya ini LED, LED sudah kita bahas, dia punya dua kaki, ada anoda atau kutub positif, kemudian ada katoda atau kutub negatif. Anoda itu eh, dihubungkan ke pin digital ya, ke, dihubungkan ke pin digital. Bisa dari D0 sampai D8 ya. Kalau di sini di rangkaiannya itu nyambung ke D2 yang di mana di kaki anodanya ini itu dipasangkan resistor ya. Dipasangkan resistor sebagai pembatas arus ke LED ya. Kalau arusnya terlalu besar yang melewati LED itu bisa menyebabkan LED-nya rusak atau putus ya. Kemudian kaki katoda ke pin ground ya. Itu model rangkaiannya seperti ini ya. Kalau di breadboard itu seperti ini. Oke, kemudian eh, ini ya kita lihat di script sintaksnya ya. Jadi secara struktur dasar dari bahasa Arduino ya, kita sebutnya sebagai bahasa Arduino saja supaya lebih mudah. Untuk Arduino itu ada dua komponen utama. Ada yang namanya void setup dan ada yang namanya void loop. Dua komponen ini tuh wajib ada dalam script Arduino ya. Jadi memang eh, apa namanya struktur dasarnya itu wajib ada void setup dan void loop ya. Kalau void setup itu perintah yang ada di dalam void setup itu hanya dieksekusi sekali saja ketika Arduino itu dinyalakan ya. Sedangkan kalau void loop dia akan mengeksekusi berkali-kali. Jadi selama si mikrokontrolnya nyala, maka selama itu pula perintah yang ada di dalam void loop itu akan dieksekusi seperti itu. Jadi kalau di pemrograman itu perintahnya itu dieksekusi per baris ya. Jadi berurut dari atas ke bawah seperti itu. Jadi ketika dinyalakan yang pertama dieksekusi dulu itu adalah bagian setup. Nah, setelah bagian setup selesai dieksekusi baru masuk ke bagian void loop seperti itu. Jadi urutannya setup dulu baru masuk ke loop. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini sintaks yang digunakan dari project ini ya. Yang pertama itu yang perlu rekan-rekan perhatikan adalah eh, konfigurasi pinnya ya. Nah, di sini di LED itu terhubung ke pin D2 ya. D2 untuk kaki anoda. Sehingga kita perlu yang namanya deklarasi pin ya. Jadi kita perlu mendeklarasikan pin pada program Wemos-nya ya. Supaya Wemos-nya bisa tahu nih yang diakses itu pin berapa seperti itu. Jadi kita harus melabeli pinnya tersebut. Jadi kita bisa memberi label kepada pin Wemos-nya ya. Ya, kita sebutnya sebagai variabel ya. Nah, jadi ini yang baris paling awal ini itulah contoh penulisan variabel dalam bahasa Arduino ya. Jadi yang pertama dituliskan itu adalah tipe datanya ya. Tipe data itu ada berbagai jenis ya. Ada tipe data yang numerik ya, yang untuk angka ya. Kemudian ada tipe data teks yang untuk string ya, tipe string ya untuk teks kalimat.
Kemudian ada tipe data Boolean ya yang menyimpan nilai true or false. Eh, nah ini kalau ini berarti tipe data numerik ya. Jadi tipe data, kemudian nama variabel. Nama variabel itu bebas, yang penting tidak mengandung spasi ya atau karakter khusus kayak tanda tanya, kemudian tanda-tanda operator. Itu tidak boleh digunakan dalam penulisan variabel. Kalau huruf, angka itu masih bisa ya. Yang penting tidak ada spasi ya. Jadi misalnya LED pin, nah itu harus nyambung atau mungkin dikasih tanda underscore mungkin. Jadi yang penting tidak ada spasi seperti itu. Kemudian operator, ini yang tanda sama dengan ini disebut sebagai operator assignment atau operator penugasan ya. Operator penugasan. Jadi jangan salah rekan-rekan, itu tanda sama dengan itu ada dua model kalau di pemrograman. Ada yang tunggal, ada yang double ya. Jadi ada dua tanda sama dengan. Nah itu beda ya. Kalau yang tunggal seperti ini itu disebut sebagai operator penugasan atau operator assignment. Kalau yang dua sama dengan itu disebut sebagai operator perbandingan ya, yang fungsinya membandingkan antara yang di ruas kiri sama di ruas kanan seperti itu ya. Kalau ini operator penugasan ya. Jadi ini maksudnya adalah kita melabeli pin D2 ini dengan nama LED pin ya. Nah, jadi kita melabeli pin D2 ini dengan nama LED pin. Kemudian masuk di void setup-nya. Nah, di void setup-nya itu kita harus menyeting pin-nya tadi. Ya, di pin yang sudah deklarasikan itu kita harus setting dulu pin-nya. Apakah dia sebagai output atau sebagai input ya. Jadi untuk pin mode ya, ini adalah fungsi pin mode. Itu isinya ada dua parameter. Parameter yang pertama itu yang dituliskan adalah pin-nya ya. Nomor pin-nya atau nama variabel pin-nya. Kemudian parameter kedua itu adalah settingan pin-nya, apakah input atau output ya seperti itu. Ya. Jadi kita setting dulu pin-nya apakah dia input atau output. Karena dia karena kita menggunakan LED yang dimana LED itu adalah output ya. Output artinya dia akan menerima perintah dari microcontroller ya. Jadi nanti microcontrollernya akan mengirimkan datanya berupa data digital ya, satu atau nol, yang dimana nanti itu akan men-trigger si LED ini ya. Berarti LED ini bertindak sebagai output dari si microcontroller. Seperti itu. Nah, pin mode ini kita simpannya di void setup ya, karena cukup dijalankan sekali saja kalau pin mode ini. Walaupun sebenarnya bisa juga kalau kita mau simpan di dalam void loop juga tidak masalah sebenarnya. Tapi pada umumnya itu disimpan di dalam blok void setup seperti itu. Kemudian masuk ke blok void loop. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat LED blink ya, namanya LED blink. LED blink itu dia nyala mati secara bergantian secara terus-menerus dengan interval waktu tertentu ya. Nah, untuk bisa memberikan perintah ke LED-nya untuk nyala dan mati itu kita menggunakan fungsi atau perintah namanya digital write ya. Jadi digital write itu memberikan perintah digital ya. Berarti kalau dia digital berarti ada dua kondisi yaitu low atau high. Low itu dia 0, kalau high itu satu. Atau kalau dalam bentuk tegangan, low itu berarti dia tegangannya 0 volt. Kalau high itu 5 volt ya. Ada 5 volt sesuai dengan tegangan referensinya atau tegangan kerjanya seperti itu. Nah, di sini kita untuk fungsi digital write itu ada dua parameter. Yang parameter pertama itu adalah nama variabelnya apa. Yang kedua itu adalah value-nya ya, apakah dia high atau low. Kalau high berarti akan ada tegangan yang masuk ke LED-nya sehingga menyebabkan LED-nya ini menyala. Kalau dia diberi perintah low berarti tidak ada tegangan yang masuk sehingga LED-nya tidak akan menyala. Seperti itu. Dan ini karena kita simpan di dalam void loop, maka nanti perintah ini akan dieksekusi secara bergantian terus-menerus. Supaya ada jeda antara kondisi nyala dan mati, maka kita perlu tambahkan yang namanya delay. Delay itu adalah jeda ya. Nanti itu delay itu akan memberikan jeda
untuk antara satu perintah dengan perintah lainnya itu dieksekusi seperti itu. Delay ini inputannya berupa angka ya. Kita bisa masukkan angka di sini dalam satuan milidetik. Jadi satuannya itu adalah milidetik. Jadi kalau kita mau berikan jeda 1 detik, berarti kita isi di sini 1000 yang menunjukkan 1000 milidetik. Jadi kita berikan jeda antara kondisi high ke low dan juga low ke high ya. Jadi nanti kalau sudah sampai ke baris ini nanti dia akan ngulang lagi ke baris yang awal ya di dalam void loop. Jadi ini dalam void loop ini akan dieksekusi secara terus-menerus. Jadi ketika ini dijalankan nanti ini lampunya akan eh, nyala mati dalam interval waktu 1 detik. Jadi dia akan nyala selama 1 detik, kemudian mati dalam 1 detik, kemudian nyala kembali lagi dalam 1 detik, begitu seterusnya. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini adalah contoh program sederhana untuk menyalakan LED ya, cara bergantian nyala mati seperti itu. Oke, sampai di sini dulu mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya mungkin silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut lebih jauh. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Saya rasa rekan-rekan juga sebagian besar saya lihat tugas-tugasnya juga sudah bisa ya menjalankan praktikum BEMOS ini. Jadi saya ingatkan juga kepada teman-teman yang belum submit tugas sesuai tugas praktikum ya untuk segera disubmit ya karena supaya nilainya juga bisa segera saya rekap seperti itu. Oke ya. Nah, itu tadi untuk digital write ya. Jadi digital write itu kita memberikan perintah ke pinnya ya. Jadi dari microcontroller memberikan perintah ke outputnya seperti itu. Jadi kemudian ada yang namanya digital read ya. Digital read berarti dia menerima inputan dari perangkat luar ya. Dalam hal ini kita coba contohkan menggunakan push button. Push button ini itu tombol ya. Jadi kalau ditekan dia terhubung, kalau dilepas dia akan terputus seperti itu ya. Jadi ada press dan release state namanya. Nah ini kita posisikan seperti ini, satu terhubung ke pin D2, satu terhubung ke pin ground ya. Dibutuh 2 kabel seperti ini. Nah, kemudian rekan-rekan di sini bisa lihat eh, yang di awal itu sama, dia harus deklarasi pin dulu. Jadi kita deklarasikan pinnya D2, kita kasih nama variabelnya itu button pin, kemudian masuk di void setup. Nah, nah di sini ada yang berbeda. Di sini kita inisialisasi baud rate ya, karena kita mau menampilkan serial monitor ya, supaya nanti hasil pembacaan tombolnya itu bisa tampil nilainya di serial monitor. Jadi di Arduino itu ada serial monitor ya. Nah, jadi nanti hasil pembacaan tombolnya itu bisa ditampilkan di serial monitor seperti itu. Kita setting baud rate-nya 115200 di program. Jadi kalau di sini 115200 nanti di serial monitor di IDE-nya juga nanti rekan-rekan settingnya juga di 115200 ya. Seperti itu. Kemudian pin mode-nya di sini kita setting sebagai input. Tapi di sini untuk tombol itu kita setting sebagai input pull up. Nah, apa itu pull up? Nah, nanti saya jelaskan ya. Jadi nanti di rangkaian tombol itu ya ada yang namanya rangkaian pull up, ada rangkaian pull down. Yang dimana kedua rangkaian ini itu akan memberikan output yang berbeda. Nah, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian di bagian void loop, ya, nah di sini kita menggunakan perintah digital read ya. Kemudian isi parameternya itu adalah nama pinnya ya. Di sini adalah pin D2 dengan nama button pin. Ya, di sini kita isi pin button pin.
digital read, kemudian nanti hasil pembacaannya itu kita simpan dalam variabel dengan nama button state ya dengan tipe data integer. Jadi nanti hasil pembacaan ini berupa angka 1 atau nol ya kalau digital ya. Jadi satu atau nol seperti itu. Nah, kemudian nanti supaya data hasil pembacaan PIN itu bisa tampil, bisa kita lihat di serial monitor. Nah, kita perlu cetak nih menggunakan perintah serial.println. Kemudian kita isikan variabel yang akan kita tampil atau data yang ingin kita tampilkan dalam serial monitor. Jangan lupa dengan untuk menambahkan delay ya, supaya nanti karena ini kan dijalankan di dalam void loop, otomatis nanti dia akan terus-menerus mencetak supaya proses mencetaknya itu tidak terlalu cepat. Kita tambahkan delay. Delaynya itu kita bisa atur. Di sini saya pakai delay 100 milidetik. Jadi setiap 100 milidetik itu nanti dia akan terus menampilkan data di serial monitor seperti itu. Oke ya. Nah sekarang di sini di dalam rangkaian push button itu ada dua jenis rangkaian tadi yang saya katakan. Ada yang pull up dan pull down ya. Jadi itu menggunakan resistor ya. Biasanya resistor 10K, 10 kilo. Kalau pull up itu yang membedakan antara pull up dan pull down itu adalah posisi resistornya. Kalau rekan-rekan lihat, kalau pull up posisi resistornya itu terhubung ke 5 volt ya, terhubung ke 5 volt. Kalau pull down terhubung ke ground ya. Jadi rekan-rekan cukup ingat up dan down ya. Up itu kalau 5 volt ya, down itu kalau dia ground. Karena kalau di tegangan kan potensial yang lebih besar itu di positif ya, di 5 volt. Kalau potensial yang rendah itu di ground. Makanya arus itu mengalir dari positif ke negatif ya. Jadi yang bagian up-nya itu adalah 5 volt, bagian down-nya itu adalah ground. Jadi kalau resistornya terhubung ke 5 volt, maka disebut sebagai pull up. Kalau resistornya terhubung ke ground, dia disebut sebagai pull down. Kemudian yang membedakan lagi adalah kalau untuk rangkaian pull up, ketika kondisi tidak ditekan ya, kondisinya tidak ditekan, itu nanti di pinnya ini, input pin ini nanti yang terhubung ke microcontroller ya. Input pin ini nanti yang terhubung ke microcontroller. Jadi ketika kondisinya tidak ditekan ya, belum ditekan, maka input pinnya ini nanti akan bernilai berlogika satu ya, berlogika satu. Kenapa berlogika satu? Karena ini kan belum terhubung dari 5 volt ke ground belum terhubung ya. Kalau tidak ditekan itu tidak terhubung jalurnya. Sehingga arus yang mengalir dari 5 volt itu akan langsung mengarah ke pin input. Sehingga akan memberikan logika satu di pin input ya. Karena arusnya langsung mengalir ke pin input ya. Karena ini sini belum terhubung. Tapi begitu ini ditekan ya, otomatis ini akan langsung terhubung dari 5 volt ke ground langsung terhubung sehingga arusnya tidak akan lagi mengalir ke pin input tapi langsung menuju ke ground. Sehingga karena semua arus menuju ke ground sehingga di bagian input pinnya itu bernilai nol ya logikanya. Hal yang berkebalikan terjadi di pull down ya. Kalau pull down, ketika dia tidak ditekan, itu logikanya nol ya. Sedangkan ketika ditekan itu logikanya satu seperti itu. Jadi antara pull up dan pull down itu memiliki keluaran yang saling berkebalikan seperti itu. Jadi yang membedakan secara rangkaian itu adalah posisi eh, resistornya seperti itu. Nah sekarang kenapa penting itu menggunakan pull up dan rangkaian pull up atau pull down pada push button ya? Di push button itu ada yang namanya eh, floating ya. Floating itu kondisi yang mengambang. Eh, jadi tidak jelas nih apakah dia kondisi satu atau nol. Misalnya ya, anggaplah ini di pin mode-nya kita setting input ya, bukan input pull up. Kemudian kita bikin rangkaiannya seperti ini, cuma push button sama dua kabel yang terhubung. Seperti itu. Maka nanti di serial monitornya kalau teman-teman praktekkan ya, itu pembacanya jadi tidak stabil ya. Kadang dia nol, kadang dia satu, kadang dia nol lagi seperti itu. Dia tidak stabil pembacanya. Itu disebut sebagai kondisi floating. Jadi dia mengambang ya antara nol atau satu seperti itu. Supaya mencegah terjadinya floating seperti itu, maka dibuatlah sebuah rangkaian pull up atau pull down seperti itu.
Nah, pull up dan pull down ini bisa kita rangkai secara eksternal ya. Artinya kita bisa tambahkan resistor di sini untuk pull up atau pull downnya, atau kita bisa mengaktifkan rangkaian internalnya. Jadi di microcontroller itu ada rangkaian pull up internal. Untuk mengaktifkan pull up internalnya, cukup mendeklarasikan di pin mode-nya itu yaitu input underscore pull up. Jadi walaupun di sini tidak menggunakan resistor, ya tidak menggunakan resistor, tapi kita bisa mengaktifkan rangkaian pull up internal yang ada dalam pin microcontrollernya itu dengan menambahkan deklarasi input underscore pull up supaya nanti rangkaian internal pull up di pinnya itu bisa aktif seperti itu, ya. Jadi walaupun tapi bisa juga kita kombinasikan ya. Jadi kalian tetap pakai resistor untuk rangkaian eksternalnya, kemudian juga kalian mengaktifkan rangkaian pull up internalnya. Bisa seperti itu. Oke ya. Jadi kalau misalnya ini menggunakan input pull up, rangkaian pull up internal. Jadi ketika ini ditekan, nanti itu logikanya nol, yang tampil di serial monitor nol. Tapi ketika dilepas, yang tampil di serial monitor itu satu seperti itu. Ya. Jadi itu adalah rangkaian pull up dan pull down ya. Jadi ini penting ketika kalian ingin bikin project yang menggunakan push button supaya mencegah terjadinya floating ya, makanya perlu dipelajari itu rangkaian pull up atau pull down seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kemudian ada pin analog ya. Pin analog untuk mengakses pin analog itu contohnya di sini kita menggunakan potensiometer ya. Potensiometer itu masuk dalam kelompok resistor ya. Disebutnya sebagai resistor apa? Ada yang ingat? Kalau potensiometer, Resistor variabel ya, Pak. ya betul, resistor variabel. Jadi kan ada dua tuh. Ada resistor fix, ada resistor variabel. Resistor fix itu yang resistor yang ada gelang-gelang warna itu kan resistor fix ya, karena memang ya nilainya sudah fix gitu ya. Misalnya resistor 10 kilo ya udah nilainya fix gitu. Kalau resistor variabel, nilai resistansinya itu kita bisa adjust ya. Kemarin di saat bahas sensor itu ada yang namanya LDR. LDR itu juga masuk kelompok resistor variabel yang dimana resistansinya itu diatur berdasarkan intensitas cahaya yang mengenai si sensor. Nah ini kalau potensiometer kita juga bisa adjust nilai resistansinya, tapi kita adjustnya secara manual ya. Kita putar trim pot. Jadi ada eh, apa ya namanya trim pot ya yang bisa kita putar ke kiri dan ke kanan. Nah ini skemanya seperti ini ya. Jadi resistor itu ada tiga kaki ya. Tiga kaki, kaki yang ujung ini kiri kanan, nah itu yang terhubung ke VCC dan ground ya. Yang di tengah ini yang terhubung ke pin digital, sorry, ke pin analog ya. Yang kaki tengah ini yang terhubung ke pin analog seperti itu. Nah, jadi nanti ini kalau diputar itu nanti akan mempengaruhi nilai resistansinya. Berubah, otomatis arus yang masuk ke microcontroller juga akan berpengaruh. Ya, kalau arusnya berpengaruh, otomatis tegangannya juga ikut berpengaruh ya. Ingat kembali hukum Ohm ya. Jadi kalau resistansinya besar, otomatis arusnya kecil dan tegangannya juga ikut kecil karena resistansi dengan tegangan dan arus itu saling berbanding terbalik. Sedangkan antara arus dan tegangan itu berbanding lurus seperti itu. Ya, itu konsep elektronika dasarnya harus diperkuat kembali ya, seperti itu. Nah, jadi prinsip hukum Ohm ya. Kemudian di sini ditambahkan resistor nih di sini. Nah, ini resistor ini berarti ini ada dua ya, ada resistor variabel, ada resistor fix dirangkai secara seri. Berarti ini eh, masuk dalam rangkaian pembagi tegangan seperti itu ya. Jadi nanti ini tegangannya nanti, jadi yang dibaca di sini nanti adalah tegangannya seperti itu. Nah, di microcontroller ada yang namanya ADC ya.
ADC itu adalah analog to digital converter. Jadi mengkonversi nilai analog ya ke dalam bentuk digital seperti itu. Nah, untuk ADC itu ada resolusi bitnya ya. Tadi saya sudah singgung di awal bahwa untuk ESP8266 itu untuk ADC untuk ADC resolusi ADC-nya itu 10 bit ya. Nah, jadi kalau 10 bit itu ada 1024 nilai dengan range dari nol ya. Jadi dimulai dari nol sampai 1023. Jadi total ada 1024 kondisi seperti itu. Cara menghitungnya bagaimana dapat 1024? Ya tinggal dipangkatkan ya. Jadi 2 pangkat N. N itu merujuk pada jumlah bit ya. Merujuk pada jumlah bit. Jadi kalau 10 bit berarti 2 pangkat 10. Hasilnya 1024. Jadi analognya range-nya itu nol sampai 1023. Kalau nanti ESP3 lagi ya. ESP32 itu 12 bit kalau tidak salah. Jadi tinggal dicari 2 pangkat 12 itu berapa. Ya, oke. Kemudian ya ini ya untuk skripnya seperti ini ya. Kalau di analog itu tidak perlu deklarasi pin ya, tidak perlu pin mode. Jadi bisa langsung saja di bagian loop untuk membaca datanya pakai fungsi analog read. Analog read kemudian dalam kurung nama pinnya apa. Kemudian nanti hasil pembacanya disimpan dalam eh, variabel yang bernama sensor value. Nah, kalau ini saya print ini untuk menampilkan datanya. Nah, ini untuk mengubah ketegangan yang tadinya analog kita ubah ke dalam bentuk tegangan ya. Karena kalau eh, karena dia menggunakan microcontroller dengan tegangan kerja 5 volt ya, berarti tegangan referensinya di sini 5 volt. Nah, berarti nilai hasil pembacaan analog dikali 5 volt dibagi 1023 ya, karena 1023 ini adalah nilai maksimal dari analognya. Nanti akan diperoleh tegangan yang dihasilkan seperti itu. Jadi range-nya nanti dari 0 sampai 5 volt nilai tegangan yang dihasilkan. Nah, itu adalah konsep ADC ya. Jadi bagaimana mengubah nilai analog tadi ke dalam bentuk nilai digital ya atau nilai tegangan seperti itu. Oke, jadi menggunakan perintah analog read ya untuk membaca nilai analog. Oke, kemudian untuk PWM ya. Jadi ada juga yang namanya PWM. Pulse Width Modulation. PWM ini resolusinya 8 bit ya. Jadi kalau 8 bit itu 2 pangkat 8 hasilnya 256. Berarti range-nya dari 0 sampai 255. Nah ini cocok dipakai untuk bikin project mengatur kecerahan LED ya. Ini contohnya ya. Jadi ini adalah project untuk mengatur kecerahan LED ya. Atau disebut juga LED dimmer ya. Jadi LED-nya mulai dari tidak redup, kemudian lama-kelamaan jadi terang secara perlahan seperti itu. Jadi dia memainkan nilai dari PWM-nya. Untuk mengakses nilai PWM ini, untuk memberikan perintah PWM ini, kita menggunakan fungsi analog write ya. Analog write. Ada dua parameter. Parameter pertama itu adalah nama pinnya ya. Kemudian yang kedua itu adalah value-nya. Nah, value-nya ini ya berupa nilai PWM dari 0 sampai 255 seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk memainkan kecerahannya itu kita menggunakan loop loop apa for ya for loop. Nah, for loop seperti ini modelnya. Jadi ini yang pertama ini eh, untuk meningkatkan kecerahan LED. Jadi nanti dia ketika dijalankan awalnya mati, kemudian tiba-tiba menyala perlahan, kemudian terang, kemudian nanti dari terang tiba-tiba berkurang kecerahannya sampai ke akhirnya mati. Kemudian balik lagi nyala secara perlahan dan begitu seterusnya. Makanya ini dia dibagi programnya dalam dua for ya, dua looping. For yang pertama itu untuk meningkatkan kecerahan, jadi dari tadinya LED-nya padam ke nyala. Kalau yang kedua ini dari nyala ke padam ya. Jadi dia diakses bergantian. Ya ini untuk PWM ya.
Sebenarnya saya mau jelaskan lebih lanjut lagi tentang PWM, hanya saja mungkin waktunya tidak cukup ya, mungkin di pembahasan yang pertemuan selanjutnya mungkin saya berikan sedikit penjelasan tentang PWM ya. Apa itu PWM? Karena ini juga penting dalam microcontroller ya. Nah, ini adalah project untuk menyalakan LED secara acak yang menggunakan fungsi random ya, menggunakan fungsi random. Nah, di sini kita menggunakan 4 buah LED. Yang pertama kita deklarasikan dulu LED-nya. Nah, di sini kalau rekan-rekan lihat, eh, dia disimpan dalam variabel LED. Jadi 4 buah LED-nya itu disimpan dalam satu variabel. Nah, variabel yang seperti ini itu disebut sebagai variabel array ya. Ya, ditandai dengan tanda kurung siku seperti ini. Jadi array itu sama dengan variabel pada umumnya, hanya saja array itu dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Kalau variabel biasa kan satu variabel hanya bisa menyimpan satu nilai saja. Tapi kalau array, dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Ya. Jadi misalnya 4 buah pin LED ini kita simpan dalam satu variabel array dengan nama LED. Nah, kalau array seperti ini, bagaimana cara mengakses setiap elemennya? Ya. Jadi yang D0, D1, D2, dan 3 itu kita sebut sebagai elemen dalam array. Nah, bagaimana cara mengakses elemennya? Itu kita tinggal panggil indeksnya saja. Indeksnya itu dimulai dari 0 ya. Jadi elemen pertama itu indeksnya 0. Elemen kedua indeksnya 1 dan begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses elemen pertama ya, pin D0 ini, nah, tinggal kita masukkan indeksnya itu indeks 0 di dalam kurung sikunya. Jadi nama variabel, kemudian kurung siku, di dalam kurung siku kita isi nilai indeksnya. Jadi kalau indeksnya 0 berarti merujuk ke pin D0. Kalau indeksnya 1 merujuk ke pin D1 dan begitu seterusnya. Seperti itu. Nah, ini adalah kemudian ini di bagian void loop eh, digunakan perintah digital write dan ya digunakan perintah digital write ya untuk mengakses pinnya. Nah, ini fungsi random ini nanti akan mengenerate nomor pin ya. Jadi kalau di sini di setting 4 berarti nanti dia akan menghasilkan nilai acak dari 0 sampai eh, sorry dari 0 sampai 3 ya. Dari 0 sampai 3 seperti itu. Kali kan ini ada elemen 0, 1, 2 dan 3. Jadi kalau di sini 4 berarti dia akan mengenerate atau memberikan angka acak dari 0 sampai 3. Nanti disimpan dalam variabel pin. Nah, kemudian nanti di sini akan dijadikan sebagai indeks untuk mengakses pin yang ada dalam variabel array ini. Nah, seperti itulah kira-kira penjelasannya. Ini saya percepat lagi. Nah, ini adalah menyalakan LED secara berurutan sama masih menggunakan 4 buah LED ya rekan-rekan. Untuk deklarasinya sama menggunakan array. Hanya saja di bagian pin mode-nya agak sedikit berbeda ya. Kalau di yang awal sebelumnya tadi ya, yang menyalakan LED secara acak, dia menuliskan setiap baris masing-masing LED ya. Jadi kalau misalnya ada 4 LED, berarti ada 4 baris pin mode yang ditulis. Bayangkan rekan-rekan kalau kalian punya 100 LED atau taruhlah 10 LED ya. Ya, berarti harus ada 10 baris di sini. Berarti ini kan secara penulisan tidak efektif. Nah, supaya lebih efisien, kita bisa pakai for, perintah for untuk melooping si penulisan pin mode-nya ya. Jadi baris pin mode-nya itu kita simpan dalam for loop seperti ini. Tinggal nanti kita berikan iterasi sesuai dengan jumlah elemen di dalam array-nya ya. Jadi karena array-nya ada 4 elemen di dalam array-nya, jadi kita batasi iterasinya sampai 3 ya. Jadi dimulai dari 0 berakhir di iterasi ketiga ya. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, nanti iterasinya itu disimpan dalam variabel i. Nah, variabel i-nya ini nanti akan dijadikan sebagai indeks untuk variabel array-nya. Nah, seperti itu kira-kira. Oke ya. Nah, ini tadi menyalakan LED secara berurutan ya. Jadi menyalanya dari kiri ke kanan, kemudian balik lagi kiri ke kanan, seperti itu seterusnya. Nah, kalau ini dia secara bolak-balik ya. Dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri, seperti itu.
Kemudian ini yang terakhir adalah menyalakan LED dengan push button ya, rekan-rekan. Di sini menggunakan satu buah tombol dan satu buah LED seperti itu. Jadi ketika ditekan dia nyala, kemudian ketika dia dilepas maka LED-nya akan mati. Di sini rekan-rekan lihat di push buttonnya menggunakan resistor ya. Nah, ada yang bisa tebak ini dia menggunakan rangkaian apa, pull up atau pull down kalau seperti ini posisinya? Ada yang bisa jawab? Apakah menggunakan pull up atau pull down? Pull down, Tinggal Pak. pull Pull down down, ya. Pull up atau pull down? Pull pull down, down, Pak. pull up, Pak. Pull up, pull up, pull up. Wah, ada yang bilang pull up, ada yang pull down nih. Tadi Rico, Mas Rico bilang pull down karena Karena itu resistornya terkoneksi sama ground, Pak. ya betul. Tadi ya, balik lagi. Kalau pull down, resistornya itu terkoneksi ke ground. Kalau pull up, resistornya terkoneksi ke 5 volt. Berarti kalau gitu Mas Riko, kalau dia pull down, berarti kalau dia tidak ditekan, berarti apa dia kondisinya? Satu atau down? Ayo, ayo. Tadi kalau pull down, kalau dia rangkaian pull down, ketika tombolnya tidak ditekan, maka logika yang dihasilkan nol atau satu. Kalau tidak Eh, ditekan, Kalau tidak ditekan, satu kayaknya, Pak. kalau tidak ditekan itu nol ya. Kalau tidak ditekan itu nol. Tapi kalau ditekan itu logikanya satu seperti itu. Ya, nah di sini lihat di programnya kita langsung di void loop saja ya. Nah, di sini dia menggunakan pengkondisian if else ya. Jadi variabel jadi pembacaan tombol itu disimpan dalam variabel dengan nama button status saya. Kalau dia kalau pembacaan tombolnya itu high, berarti kalau dia high berarti itu tombolnya kondisinya ditekan ya. Kalau dia high berarti nanti LED-nya akan high ya, akan menjalankan perintah digital write high seperti itu. Jadi ketika tombolnya ditekan, maka LED-nya akan menerima logika high dari microcontroller. Kemudian else, artinya else itu di luar dari kondisi if ini, berarti tidak ditekan ya, karena kan hanya ada dua kondisi. Kalau tombol itu ditekan atau tidak ditekan. Jadi kalau ditekan dia high, berarti else-nya itu adalah low ya, karena tidak ditekan itu kondisinya low. Maka kalau tidak ditekan, maka si LED-nya nanti ini akan menerima logika low dari microcontroller ya. Jadi kalau ditekan LED nyala, kalau dilepas LED-nya padam. Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Apa tidak ada? Tapi kayaknya sih saya rasa kayaknya pada paham ya karena saya lihat praktikumnya kemarin walaupun belum semua yang submit tapi saya lihat kemarin praktikumnya sudah oke semua ya mulai dari proses instalasi kemudian praktikum menyalakan LED semuanya sudah oke semuanya pada bagus jadi harusnya sih berarti bisa dikatakan rekan-rekan sudah paham ya tentang pemrograman dasar dari si Wemos ini seperti itu. Saya harapnya seperti itu. Saya ingatkan kembali untuk tugas-tugas dan juga yang paling utama adalah logbook ya. Logbook ditunggu paling akhir sebelum tengah malam nanti ya. Sudah harus disubmit ya rekan-rekan. Karena itu merupakan bentuk laporan Anda ke kampus Merdeka. Seperti itu. Adakah yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Jelas Pak, Aman ya? aman Pak, aman. Oke, kalau gitu saya mau sampaikan untuk hari Rabu. Hari Rabu eh, masih sama di jam pagi ya, jam 9. Hari Rabu kita akan presentasi lagi. Hanya saja nanti saya akan memberikan beberapa review ya. Dari kemarin saya belum sempat mereview semua dari yang rekan-rekan presentasikan karena memang waktunya tidak cukup.
Nanti mungkin saya akan kirimkan reviewnya di WA tentang apa-apa saja yang perlu diperbaiki atau perlu perlu diperjelas lagi di presentasi sebelumnya seperti itu. Sama ini untuk para project manager eh, hari Selasa, sorry hari Rabu, saya harap para project manager itu menyiapkan timeline ya. Jadi saya minta masing-masing tim itu membuat timeline. Timelinenya dimulai dari minggu pertama Maret sampai minggu keempat Mei. Jadi timelinenya dibuat per minggu. Jadi kalau misalnya dalam satu bulan kan ada 4 minggu ya. Jadi misalnya Maret minggu pertama, Maret minggu kedua, Maret minggu ketiga, Maret minggu keempat, kemudian April minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampai paling akhir itu Mei, Mei minggu keempat. Jadi kalau Maret minggu pertama kan itu timelinenya proses brainstorming ya, proses pengumpulan ide, konsep, gagasan, rencana proyek dan segala macam itu di minggu pertama Maret ya, yang kalian sudah lewati seharusnya. Kemudian nanti saya langsung lompat ke minggu terakhir, minggu keempat Mei. Nah, minggu keempat Mei itu adalah harusnya alatnya sudah running di lokasi masing-masing. Kemudian proses tag videonya juga sudah berjalan seperti itu. Nah, nanti silakan teman-teman bikin yang minggu-minggu berikutnya ya, minggu kedua Maret, minggu ketiga Maret, minggu pertama April dan seterusnya. Dan silakan dipresentasikan ya di hari Rabu ya. Jadi saya cek dulu project manager Smart Farming ada Mas Rangga. Nanti saya Mas, bantu sampaikan Pak, kalau misalnya nggak ke ini Pak. oke, oke. Kemudian siapa lagi nih? Mas Gagas dari Smart Health. Ada? Mas Gagas, adakah? Mas Gagas izin off mic, Pak. Oh iya Sedang iya. kelas. Kalau Mas Riko PM-nya siapa nih? Mas Bayhaki ya? Baik, Mas Baiki. Ada gak nih orangnya? Mas Bayhaki, Mas Hadir, Pak. Adir ya. Oke ya, timeline hari Rabu ya. Iya, Pak. Oke, kemudian siapa lagi nih? Mbak Yulanda. Mbak Yolanda itu dari Smart Energi ya kalau nggak salah. Jadi nanti tolong masing-masing anggotanya disampaikan ya ke PM-nya untuk menyiapkan timeline ya. Jadi nanti silakan dipikirkan bersama timelinenya mulai dari minggu pertama Maret sampai minggu keempat Mei ya. Jadi timelinenya itu mingguan ya dari Maret sampai akhir Mei seperti itu. Kenapa perlu penting dibuat timeline? Nanti timeline itu akan menjadi dasar untuk mentor melakukan kontrol setiap minggunya berdasarkan timeline yang kalian susun. Apakah sudah sesuai dengan aktualnya seperti itu. Nah, jadi timeline ini wajib ya. Masing-masing tim harus punya timeline dan saya harap hari Rabu sudah disiapkan timelinenya dan dipresentasikan seperti itu. Oke, kalau sudah tidak lagi, mungkin terakhir dokumentasi silakan Mas Riko diambil alih. Baik, Pak. Terima kasih atas paparan materinya. Untuk teman-teman, bisa on cam bentar? Kita dokumentasi. Oke, oke. Eh, saya dokumentasi itu. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin satu kali lagi. Bisa beri kayak bebas. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sudah selesai. Terima kasih. Pak Oke, Rizky izin menyampaikan, Pak. Tadi ada yang bertanya ke saya. Apakah materi PPT-nya bisa di-share nanti ke grup, Pak? ya nanti setelah ini saya share ya di grup. Yang pada sebelumnya kan sudah saya share ya di grup ya. Ya, sudah, Pak. Nanti yang ini juga akan saya share mungkin mungkin malam kali. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih rekan-rekan. Sampai ketemu lagi di hari Rabu. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.